Bencana alam yang melanda 3 wilayah yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mendapatkan perhatian serta kepedulian dari berbagai elemen masyarakat di Medan, Sumatera Utara. Meski hingga saat ini status bencana di Pulau Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat, sebagai bentuk kepedulian misi kemanusiaan Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Sumatera Utara atau Permabudi bersama relawan di Kota Medan kembali mengambil langkah dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat Aceh yang terdampak parah akibat banjir bandang. Salah satunya bantuan disalurkan ke warga yang berada di sepanjang aliran Sungai Tamiang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, di mana pasca banjir bandang kondisi permukiman warga di wilayah tersebut porak-poranda. Seluruh rumah penduduk alami kerusakan berat, bahkan diantaranya rata dengan tanah, akibat terjangan arus deras dari tumpukan kayu, serta sisa lumpur dari banjir bandang tersebut. Sedangkan bantuan yang dikirim meliputi kebutuhan pokok seperti beras, pakaian, layak pakai, serta mainan untuk anak-anak. Pelepasan bantuan kemanusiaan serta puluhan relawan Medan dilakukan langsung oleh Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Wong Chun Sen Tarigan, yang juga sebagai Ketua DPR di Kota Medan. Bantuan kemanusiaan ini diberangkatkan menggunakan 1 unit kendaraan dari Grand Mercure Hotel Medan menuju Kabupaten Aceh Tamiang. Wong Chun Sen Tarigan menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama relawan di Kota Medan yang tergerak untuk membantu para saudara-saudara yang menjadi korban banjir bandang di Aceh. Ya, inilah yang kita harapkan, karena sampai saat ini kan pemerintah belum menetapkan bencana ini yang di 3 lokasi yang sangat menderita ini bencana nasional. Maka kita mengharapkan seluruh rakyat Indonesia, ya, berikanlah kasih Anda kepada teman-teman kita ini, berikanlah bantuan kepada mereka sehingga bencana ini bisa cepat selesai. Jadi uluran tangan Anda, rezeki Anda, ini sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Musibah bencana alam yang melanda Pulau Sumatera hingga kini masih menyisakan duka mendalam bagi para korban. Sejumlah relawan asal Medan terus berdatangan ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan sekaligus menyuarakan seruan kemanusiaan kepada pemerintah. Didasari rasa kemanusiaan, sejumlah relawan asal Kota Medan kembali turun ke wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Para relawan ini tergabung dalam aliansi Relawan Medan Bergerak, terdiri dari berbagai elemen antara lain Permabudi Sumatera Utara, Media Kreatif Indonesia, DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan, serta sejumlah relawan kemanusiaan lainnya. Tercatat ini merupakan kali ketiga relawan Medan bergerak turun langsung ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana alam banjir bandang. Kali ini bantuan disalurkan ke Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan yang diberikan relawan Medan Bergerak kepada korban meliputi kebutuhan pokok seperti beras, air mineral, pakaian layak pakai, mainan anak-anak, serta bantuan logistik lainnya. Pasca banjir bandang, kondisi pemukiman warga di Desa Kota Lintang Bawah terlihat sangat memprihatinkan. Sebagian besar rumah warga rusak parah, bahkan sejumlah diantaranya rata dengan tanah akibat terjangan banjir bandang. Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan, Boy bersama Sekretaris John Merdeka turun langsung ke lokasi bencana, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kepedulian kemanusiaan terhadap korban bencana di Aceh. Kami memohon kepada seluruh masyarakat agar peduli kita ditingkatkan, agar saudara-saudara kita dapat terbantu untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Dan sampai saat ini juga kami sedih dan miris kepada pemerintah yang sampai saat ini belum menetapkan sebagai bencana nasional. Ada apa? Karena mereka masih membutuhkan kepedulian pemerintah yang benar-benar cepat terevakuasi dan cepat kembalinya hidup normal di Kota Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, Aceh, tim TV One mengabarkan. Pasca banjir bandang yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pemenuhan pangan bergizi bagi warga terdampak masih menjadi tantangan. Melalui program pengabdian kepada masyarakat tanggap darurat bencana, perguruan tinggi menghadirkan teknologi pengolahan daging dan susu untuk mendukung layanan kesehatan dan gizi di pengungsian.
Teknologi pengolahan hasil ternak berupa daging dan susu hadir sebagai respon atas kondisi darurat gizi pasca banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 di Desa Garoga dan Desa Batu Ula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Program ini didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tanggap darurat bencana wilayah Sumatera Utara. Fokus kegiatan diarahkan pada pemulihan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang berada dalam kondisi darurat pangan. Program ini dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan, yang diketuai oleh Dr. Angelia Utari Harahap bersama Zakia Nasution dan Novita Aswan, serta melibatkan mahasiswa Fakultas Pertanian. Melalui strategi layanan kesehatan dan gizi, tim pengabdian menghadirkan berbagai olahan daging dan susu, seperti abon sapi, rendang, bakso, nugget, serta olahan susu segar kambing untuk kelompok rentan di pengungsian. Kegiatan ini juga ditujukan untuk membantu pencegahan stunting anak di wilayah Tapanuli Selatan. DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berharap program ini dapat menjadi penanganan cepat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat. Kami dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan, saya yang sebagai ketua pelaksana yang didanai dari Kemenristek Dikti akan memberikan bantuan dari Universitas Geraha Nusantara bentuk alat teknologi dan juga bentuk olahan daging dan susu kepada di Desa Batu Ula, Kabupaten Tapanuli Selatan, semoga bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Garoga, serta warga yang mengungsi di posko Desa Batu Ula karena dinilai berperan penting dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat terdampak. Selain bantuan pangan bergizi, tim juga menyalurkan peralatan dapur umum dan sembako bagi warga pengungsi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Di tengah keterbatasan hidup di pos pengungsian, tawa anak-anak pengungsi di Aceh Tamiang kini perlahan kembali terdengar. Kehadiran para relawan guru asal Medan datang membawa harapan untuk menghibur sekaligus menjaga semangat belajar anak-anak di posko pengungsian. Beginilah suasana di Jembatan Kembar Aceh Tamiang. Di antara tenda-tenda darurat yang berdiri seadanya, ratusan anak-anak pengungsi menyambut kedatangan relawan guru dengan wajah penuh keceriaan. Relawan kemanusiaan asal Medan ini datang membawa berbagai bantuan, antara lain paket mainan, makanan, dan kebutuhan lainnya untuk anak-anak dan keluarga pengungsi. Meski terlihat sederhana, bantuan ini menjadi penghibur dan sumber kebahagiaan di tengah kondisi pengungsian yang serba terbatas. Sejak banjir bandang melanda kawasan ini pada akhir November lalu, pemukiman warga beserta fasilitas bermain dan belajar anak-anak telah rusak parah. Akibatnya, anak-anak dari 3 desa terpaksa hidup di tenda-tenda darurat dan kehilangan fasilitas untuk bermain maupun belajar. Kehadiran para relawan guru menjadi momen berharga bagi anak-anak. Mereka diajak bernyanyi, bermain, tertawa bersama, dan kegiatan ini dirangkai dengan peringatan Hari Ibu sebagai upaya menguatkan peran dan kasih sayang seorang ibu di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi para korban bencana. Kunjungan relawan guru ini merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan untuk memberikan penguatan moral dan psikologis kepada anak-anak yang terdampak musibah. Tujuan kami salah satunya datang kemari selain untuk berbagi kebahagiaan, ingin sekali kami tetap melindungi, merawat rasa ingin mereka untuk belajar. Semoga ketika kondisinya kembali normal seperti sekian kala, semoga apabila sekolah mereka atau tempat belajar mereka sudah ada, mereka masih punya rasa ingin untuk belajar, dan kami rasa kami perlu datang untuk menjaga mimpi-mimpi mereka untuk belajar terus. Dari Aceh Tamiang, Aceh, tim TV One mengabarkan. Bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan memaksa ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan akses kebutuhan dasar.
Melalui pendanaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Geraha Nusantara, Padang Sidimpuan hadir melakukan tanggap darurat dan pemulihan awal pasca bencana. Program tanggap darurat dan pemulihan awal pasca banjir dan longsor untuk stabilitas ketahanan dasar masyarakat Desa Garoga dilaksanakan sejak 1 hingga 27 Desember 2025 di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim pengabdian melakukan diskusi teknis dan peninjauan langsung ke Desa Garoga sebagai pusat bencana. Namun karena kerusakan parah, tim melanjutkan survei ke desa-desa sekitar yang menjadi lokasi pengungsian. Survei dilakukan di Desa Hutagodang, Mabang Pasir, Bongal, Batuula, Tandihat, Bandar Tarutung, dan Tolang. Hasilnya tim menetapkan 2 posko utama untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan warga terdampak. 2 posko didirikan di Desa Hutagodang dan Desa Mabang Pasir. Posko difungsikan sebagai pusat koordinasi sekaligus tempat istirahat pengungsi. Tim membagi tugas menjadi 2 kelompok, yakni persiapan logistik dan pendistribusian bantuan. 10 tenaga kependidikan Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan ikut terlibat dalam pengemasan logistik bantuan. Bantuan meliputi paket sembako keluarga, sanitasi kit, family kit, peralatan kebersihan, serta paket dapur umum. Seluruh bantuan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak warga. Distribusi dilakukan setiap hari ke Desa Hutagodang, Mabang Pasir, Bongal, Tandihat, dan Bandar Tarutung. Family kit dan peralatan kebersihan diprioritaskan ke Desa Batuula, Mabang Pasir, dan Hutagodang. Tim juga menyalurkan paket dapur umum, 2 paket untuk Desa Hutagodang dan 1 paket untuk Desa Mabang Pasir, serta bantuan tambahan sesuai kebutuhan warga. Kegiatan dipimpin oleh Syafiruddin bersama Alwendi dan Erin Alawiyah Siregar, serta didukung 5 mahasiswa relawan. Sebagai penutup, tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Tim juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan hasil yang diperoleh tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sasaran, tetapi juga menjadi langkah awal untuk keberlanjutan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan dampak positif, peningkatan kapasitas, serta mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Beri kenyamanan dan kelancaran arus balik mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026 di Pelabuhan Belawan. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Cabang Belawan tingkatkan layanan dan operasional untuk melayani penumpang KM Kelut di Terminal Bandar Deli, Jalan Stasiun, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Lonjakan pengguna jasa angkutan laut pada libur Natal dan Tahun Baru mengalami peningkatan. Penumpang padati Pelabuhan Belawan sebanyak 3.500-an yang datang dari Batam yang menggunakan kapal motor Kelut. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Cabang Belawan memaksimalkan pelayanan dan operasional dengan berkolaborasi bersama sejumlah stakeholder di lingkungan Pelabuhan Belawan. Sejumlah hal pun telah disiapkan seperti kesiapan SDM, fasilitas, pelayanan kapal, pelayanan penumpang, keamanan, sarana prasarana, serta aspek lainnya. Layanan prima tersebut dilakukan PT Pelindo Regional 1 Belawan dengan didukung kerjasama sinergitas bersama PT PLNI, Polres Pelabuhan Belawan, Kesyah Otoritas Pelabuhan Belawan, Pemko Medan, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, serta Karantina dan Kesehatan Pelabuhan. Eksekutif General Manager PT Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, mengatakan, selama arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru 2026 telah memberikan layanan prima kepada penumpang jasa angkutan laut KM Kelut. Tentunya kita menambah fasilitas, antara lain kita membangun ruang tunggu tambahan di luar terminal, menambah kursi, kemudian menambah tempat barang-barang untuk porter, kemudian juga menambah fasilitas kenyamanan seperti kipas angin di luar dan memperbaiki AC-AC apabila tidak berfungsi. Untuk arus penumpang mudik dibandingkan tahun 2024, di tahun 2025 ini itu ada kenaikan lebih kurang 13% kalau kita mengacu kepada data tanggal 10
Desember sampai 25 Desember. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca bencana terus dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satunya melalui program akselerasi pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM kuliner lokal berbasis inovasi frozen food, multi komoditas, dan pemasaran digital terintegrasi blockchain yang dilaksanakan di Desa Sidadi 2 dan Desa Tolang Julu. Program ini dilatar belakangi oleh dampak bencana banjir yang secara signifikan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat desa, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner lokal yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian desa. Di Desa Sidadi 2 berdasarkan hasil survei lapangan tercatat sebanyak 146 kepala keluarga dengan 25 orang Naposo Nauli Bulung yang hingga kini belum memiliki aktivitas ekonomi yang berjalan. Selain itu, terdapat 20 kepala keluarga yang masih berada dalam kondisi terdampak lingkungan tergenang air, sehingga menjadi kelompok prioritas penanganan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terhambatnya kegiatan usaha masyarakat, sekaligus membatasi kemampuan warga untuk menjalankan usaha produktif secara berkelanjutan. Sementara itu di Desa Tolang Julu, hasil survei menunjukkan sebanyak 280 warga masih tinggal di tenda pengungsian dan bergantung pada konsumsi dari dapur pengungsian. Meski demikian, sebagian masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Kaum ibu bersama Nauli Bulung yang berjumlah sekitar 30 orang berperan aktif dalam pengelolaan dapur makanan bergizi gratis. Selain itu tercatat 55 kepala keluarga sebagai penyintas bencana, dengan 15 kepala keluarga mengalami dampak paling parah karena tempat tinggal mereka hanyut akibat bencana. Melihat kondisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai solusi adaptif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pemberdayaan UMKM kuliner lokal, melalui inovasi produk frozen food berbasis multikomoditas seperti pisang, jagung, dan ubi ungu. Inovasi frozen food dinilai mampu memperpanjang umur simpan produk pangan, meningkatkan nilai tambah, serta menjaga kontinuitas usaha masyarakat di tengah keterbatasan pasca bencana. Selain pengembangan produk, program ini juga memperkuat aspek pemasaran melalui pengembangan marketplace desa berbasis digital yang terintegrasi dengan teknologi blockchain, sebagai upaya menciptakan ekosistem ekonomi desa yang transparan, inklusif, dan berdaya saing. Program ini didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tanggap darurat bencana wilayah Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim dosen Universitas Geraha Nusantara Padang Sidempuan yang diketuai oleh Yuni Rahmayanti bersama Irwan Zulfikri Matondang dan Khairun Nisa. Program ini juga melibatkan 8 orang mahasiswa dari berbagai program studi, yakni Ibrahim Harahap, Umar Hidayat Siregar, Zulkifli Nasution, Nikmah Holilah, Ratiah Nasution, Lani Mutiah, Dandi Waldana, dan Dendi Waldani. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui 8 kali kunjungan, mulai dari survei awal, silaturahmi, dan temu ramah hingga berbagai aksi sosial dan pelatihan keterampilan. Selain pelatihan dan praktik pembuatan frozen food seperti banana roll, aneka risol, serta Gokuma lumpia coklat keju, tim juga menyalurkan bantuan berupa kue kotak, buah segar kemasan, nasi kotak bergizi dan sehat, hingga kegiatan Jumat Berkah dengan menu makanan bergizi. Pada akhir program, tim turut menyalurkan bantuan peralatan dan kebutuhan rumah tangga. Di Desa Tolang Julu, bantuan berupa kompor beserta selang, magicom, dan cenderamata diserahkan kepada warga. Sementara di Desa Sidadi 2, bantuan berupa gamis, pakaian sehari-hari, serta cenderamata turut disalurkan kepada masyarakat terdampak. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Tolang Julu, Fuad Al-Raji Daulay, serta warga yang mengungsi di posko. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Sidadi 2, Ahmad Sahwan, bersama masyarakat yang terdampak bencana.
Melalui program ini diharapkan UMKM kuliner lokal mampu bangkit dan bertransformasi menjadi lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif, sekaligus menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi desa pasca bencana. Program ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan duka dan ekonomi, serta menumbuhkan semangat bangkit bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sedikitnya 3.115 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan menerima remisi pada hari Natal 2025. 43 WBP mendapatkan remisi khusus 2 yang langsung bebas termasuk 1 orang WBP anak. Kementerian IMIPAS melalui Lapas Kelas 1 Medan memberikan remisi kepada 3.115 warga binaan dan narapidana. Pemberian remisi ini sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2006. Remisi hari Natal ini diberikan kepada warga binaan dan narapidana dari berbagai kasus yang ada di Lapas Kelas 1 Medan. Dari seluruh narapidana yang mendapat remisi khusus Natal, ada 3.088 orang yang mendapat remisi sebagian, dan 17 anak binaan serta 43 orang mendapatkan remisi khusus 2 yang langsung bebas termasuk 1 orang anak binaan. Jadi, saya akan menyampaikan rilis terkait pelaksanaan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Natal tahun 2025 kepada narapidana dan anak binaan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. Jadi jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal tahun 2025 berdasarkan regulasi adalah berjumlah 3.105 orang. Jadi dari remisi khusus 1, yaitu remisi khusus sebagian 3.045 orang, dan remisi khusus 2 sebanyak 43 orang. Ditambah remisi khusus anak binaan sebanyak 17 orang, jadi total 3.105 orang. Jadi pemberian remisi Natal ini dan pemberian remisi yang lainnya juga tetap termonitor oleh pimpinan di Jakarta, baik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mungkin itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan.